Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Rifki yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan presentasi pada hari ini. Eh, Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini saya sebagai moderator, tentu saya ditemani oleh 3 teman saya. Yang pertama ada Muhammad Randy sebagai pemateri, kemudian Rifki Permana sebagai pemateri juga, kemudian Helkan sebagai pemateri juga. Baik, langsung saja ke pemateri yang pertama akan disampaikan oleh Rifki Permana. Padanya saya persilahkan. Terima kasih kepada rekan saya yang sudah memberikan saya waktu. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang fitur yang digunakan dalam aplikasi Orange. Sebenarnya ada beberapa fitur yang bisa digunakan di aplikasi Orange, tetapi saya bakalan menjelaskan beberapa. Yang pertama ada file. Eh, File berfungsi untuk membaca dan mengimpor data eksternal ke dalam Orange. Misalnya dataset yang berisi curah hujan bulanan dan nama-nama daerah. Yang selanjutnya ada select kolom. Di sini digunakan untuk memilih kolom-kolom yang relevan seperti memilih hanya kolom curah hujan dan, dan nama daerah serta menghapus kolom lain yang tidak diperlukan dalam analisis. Dan yang selanjutnya ada merge data memungkinkan pengguna untuk menggabungkan dua dataset yang berbeda. Misalnya menggabungkan data curah hujan dengan data koordinat geografis dari masing-masing daerah sehingga informasi spasial dan numerik dapat dianalisis secara bersamaan. Baik, Yang selanjutnya materi akan yang selanjutnya, dilanjutkan sama rekan saya. Baik, untuk terima selanjutnya kasih akan atas disampaikan oleh waktunya. Muhammad Randy. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini ada fitur yang digunakan dalam aplikasi Orange. Yang pertama ada distance, yaitu digunakan untuk menghitung jarak atau tingkat kemiripan antara daerah-daerah berdasarkan data curah hujan. Jadi mereka biasanya dengan menggunakan metrik seperti jarak Euclidean. Yang kedua ada hierarchical clustering yang digunakan untuk mengelompokkan daerah-daerah tersebut ke dalam klaster berdasarkan pola curah hujan yang mirip. Dan hasil pengelompokan ini divisualisasikan dalam bentuk dendrogram. Yang terakhir ada box plot yaitu digunakan karena memungkinkan kita melihat median atau kuartil dan pencilan pada setiap variabel curah hujan. Baik, terima kasih kepada Randy yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Helkan. Baik, terima kasih. Di sini saya langsung saja ya. Lanjutkan. Yang pertama ada Silhouette Pilot. Digunakan untuk menunjukkan beberapa jelas batas antar klaster sehingga kita bisa menilai apakah pengelompokan tersebut valid atau perlu disesuaikan. Lalu ada GeoMaps yang dimana digunakan untuk memetakan masing-masing daerah ke dalam peta geografis atau wilayah sekaligus memperlihatkan distribusi klaster atau pola curah hujan secara spasial. Lalu ada data table yang digunakan untuk memastikan integritas data dan memeriksa hasil transformasi atau pengelompokan secara rinci. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Fajar. Baik, eh, kita langsung saja ke pengaplikasian di Orange-nya. Di sini kami telah menyiapkan file. Yang pertama ada dataset. Datasetnya kami didapatkan dari GitHub, yaitu filenya berisi tentang nama daerah. Kemudian file dataset yang kedua yaitu tentang dataset curah hujan yang kami dapatkan juga di dataset ini.
nama daerahnya dan curah hujannya itu di wilayah Indonesia. Eh, Mari kita lihat di data tabel. Di sini terlihat adalah nama-nama provinsi yang ada di Indonesia. Ada 34 provinsi di data ini. Kemudian pertama-tama kami siapkan file, fitur file di Orange, kemudian kami masukkan dataset. Ini kami kasih nama untuk dataset file nama daerah. Kemudian yang ini adalah untuk dataset curah hujan. Di sini kami eh, masukkan select column, kemudian yang kami butuhkan itu di fiturnya itu kami cuma butuh latitude, longitude, kemudian untuk metanya itu name atau provinsinya. Kemudian di sini merger data itu untuk seperti yang disampaikan tadi bahwa merger itu untuk menyatukan data dari nama daerah dan curah hujan. Nah, kita bisa lihat di sini kita pilih find matching fire of row. Dan untuk ininya row matchingnya di sini kita pilih yang name ya, atau yang provinsi tadi. Kemudian data yang curah hujan juga kita pilih yang provinsi. Di sini inputnya adalah 33 dan outputnya juga 33. Berarti ini datanya sudah matching. Atau jadi merger data itu untuk mematchingkan atau menyatukan kedua dataset tersebut. Kemudian di sini distance itu untuk melihat jaraknya. Kemudian untuk hierarchical clustering, di sini kita membagi dari ininya anotasinya itu provinsi dibagi ke dalam 3 clustering. Nah, ini untuk cluster pertama, cluster kedua, dan cluster ketiga. Kemudian setelah itu kami juga eh, dimergerkan lagi data yang tadi. Nah, ininya tetap sama di name dan provinsi. Kita lihat, nah di sini maka tabelnya terlihat bahwa yang pertama ada Provinsi Aceh masuk ke klaster 3 dengan latitude dan longitude sekian. Kemudian di sini ada volume hujannya. Nah, kemudian seterusnya ada 33 provinsi dengan berbagai volume curah hujannya. Tiap masing-masing daerah yang berbeda. Nah, kemudian untuk melihat eh, klasternya, kita lihat di ini di Silhouette plot. Nah, di sini terbagi dalam 3 klaster. Ini rentangnya dari 0 sampai 1. Kita bisa melihat. Kemudian untuk box plotnya, nah di sini ini C2 rentang curah hujannya itu, nah ini untuk volume hujannya dari yang horizontal. Nah, untuk C2 sendiri, di sini curah hujannya sekitar 1065,240. Kemudian untuk C3, 1887. Kemudian untuk C1 di 2922. Nah, berarti di sini kita dapat simpulkan bahwa C2 ini adalah wilayah yang paling sedikit curah hujannya. Kemudian untuk klaster C3 di sini kategorinya sedang. Kemudian untuk C1 di sini curah hujannya sangat tinggi. Maka kita bisa melihat eh, di petanya di geomap. Nah, di sini kita dapat melihat untuk colornya kita pilih cluster, kemudian untuk size-nya kita pilih volume hujan. Nah, di sini dapat dilihat bahwa C1 itu kan tadi yang eh, wilayahnya, wilayah curah hujannya sangat tinggi. Kemudian untuk C2 sendiri, ini adalah yang daerahnya tadi apa tadi? Hmm, Nah, untuk C2 itu daerah yang paling kering. Jadi C1 adalah
Nah, ini C1. C1 yang warna biru itu adalah eh, dengan curah volume hujannya yang sangat tinggi. Kemudian yang C2 atau yang warna merah itu adalah apa? Curah hujannya sangat rendah atau sedikit. Kemudian untuk yang C3 itu yang curah hujannya sedang atau berada di tengah-tengah. Jadi kami di sini membagi tiga klaster agar memudahkan dalam pembacaan curah hujan yang ada di Indonesia. Baik, untuk kesimpulannya, penggunaan berbagai fitur dalam Orange memungkinkan analisis data, curah hujan, dan nama daerah dilakukan secara sistematis dan menyeluruh. Mulai dari mengimpor dan membersihkan data, menggabungkan informasi geografis, menghitung kemiripan pola curah hujan, hingga mengelompokkan daerah berdasarkan kesamaan pola tersebut. Semua dapat dilakukan secara visual dan interaktif. Visualisasi seperti box plot, peta geografis, dan silhouette plot membantu memahami distribusi data, memvalidasi data clustering, serta mengidentifikasi hubungan spasial antar wilayah. Dengan alur kerja ini, analisis data cuaca menjadi lebih informatif, akurat, dan mudah diinterpretasikan. Baik, mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.